ikut apa yang Tuhan mau. Tetapi dalam mengikuti kehendak Tuhan, harus ada perencanaan. Di PPA pasti begitu, Bu, ya. Di organisasi kita begitu, Pak, ya. Di gereja begitu. Semua begitu. Kalau mereka punya, kenapa kita secara personal tidak punya? Ini yang banyak kali kita lupa. Dan pada kesempatan ini, sesuai firman Tuhan, manusia harus punya rencana. Dan tadi saya sudah katakan, ditentukan waktunya, tempatnya, durasinya, kegiatannya, apa outputnya, prediksinya seperti apa. Semua itu diberkati oleh Tuhan jikalau ini kita minta dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Maka poin yang kedua tidak boleh kita abai. Kita harus punya rencana. Rencana pendek, menengah, panjang. Setidaknya begitu kalau mau dibagi 3, ya. Tapi semua perencanaan ini, tunduklah kepada otoritas Allah. Sesuailah dengan tujuan Tuhan. Karena di poin pertama tadi kita sudah tahu, Tuhan menentukan tujuan hidup kita. Sudah mari kita pikir, apa tujuan Tuhan bagi saya dan saudara? Setelah kita temukan ini, maka perencanaan kita disesuaikan untuk menuju ke sana. Jangan tujuan Tuhan di sini, rencana kita ke sana. Tidak nyambung. Tapi kalau Tuhan ingin kita di sini, maka semua perencanaan kita fokus ke sana. Itu yang dimaksudkan perencanaan dengan bijaksana Tuhan. Dan dalam perencanaan ini, bisa merencanakan masa depan, merencanakan keluarga, kita melihat hal yang lebih besar daripada hidup. Karena kita hidup beda dengan yang lain. Bukan hanya beda dengan hewan binatang, bahkan beda dengan manusia yang tidak kenal Tuhan. Kalau mereka saja punya yang seperti ini, apalagi saya dan saudara, standar kita harus lebih tinggi. Itu yang saya maksudkan. Jadi, perencanaan termasuk kesehatan, dan lain sebagainya. Tapi semua perencanaan ini harus tunduk pada Tuhan. Tunduklah kepada Tuhan. Dan dalam perencanaan ini kita harus merencanakan dengan tangan terbuka. Jangan pikir, oh saya merencanakan begini, saya harus dapat. Kalau tidak dapat, saya akan kecewa. Tidak. Tapi waktu kita merencanakan ini dalam perkenanan Tuhan. Karena kita merencanakan sesuatu dengan ujuk-ujuk dengan baik-baik. Sampai ke situ. Tapi perjalanan ke sana itu tidak mudah. Lika-likunya begitu banyak. Lalu kadang juga setelah kita merencanakan, oh tidak sampai. Beda seperti yang Tuhan inginkan bagi kita. Maka kita harus bisa untuk merasa cukup dan bersyukur sekalipun rencana kita belum sampai tujuannya. Maka saya katakan, perencanaan itu harus dengan tangan terbuka. Kalau kita genggam begitu kuat rencana kita, lalu kita pikir harus jadi. Kalau tidak jadi, kita bisa kecewa kepada Tuhan. Kita bisa mempersalahkan orang lain. Kita bahkan kecewa kepada diri. Kenapa kau tidak bisa membawaku sampai ke sini?